Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, Bapak Ibu sekalian. Saya diminta sekarang untuk menyampaikan topik yaitu membuat media pembelajaran dengan Smart Apps Creator. Ya, sebelumnya kami perlu sampaikan nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga sebagai prinsipal ya, dari Smart Apps Creator yang ada di Indonesia. Kalau mau mengontak kami, yaitu silakan lewat email ya, hitanrajman@inosico.id. Juga ada websitenya, ada LMS ya, InosiLearn, itu Learn Inosico.id, juga portal apps ya, kami juga nih. Kemudian bidang yang selalu kami dalami, Bapak Ibu sekalian, yaitu bidang knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, information technology, ya, sistem analis and design, kemudian internet business dan inkubator bisnis teknologi dan startup ya. Itu adalah bidang-bidang kami. Jadi SAC ini adalah bagian dari multimedia solution dan bidang e-learning juga. Bapak Ibu sekalian, aktivitas kami sekarang ini adalah mengadakan webinar dan pelatihan SAC, sistem digital dan bisnis. Kemudian pembuatan aplikasi SAC seperti bahasa Inggris, ya, pelajaran Islam, bisnis, juga mengembangkan InosiLearn Network yaitu Learn Inosico ID, kemudian Inosi App Network, ya, Apps Inosico ID. Kemudian mengembangkan program afiliasi bisnis SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi silakan yang berkeinginan berafiliasi bisa kontak kami. Juga mengembangkan pusat SAC dan sistem digital Indonesia, ya, termasuk di Bandung, juga di beberapa tempat yang bermitra dengan kami. Mudah-mudahan nanti di Merauke. Merauke kan akan jadi ibu kota baru ya. Iya. Kemudian kami mengembangkan inkubator monetisasi SAC dan startup digital. Nah, kenapa kami mengembangkan sampai ke sana? Karena peluang dari pengembangan multimedia ini dan juga konten dan juga digital itu betul-betul besar ya, Bapak Ibu sekalian, untuk Indonesia. Dan punya keunikan. Dan kami membawa programnya yang unik dari Indonesianya, bukan yang sama. Kalau seperti e-commerce, Tokopedia, kemudian Lazada tidak sama. Nah, kami mencari dari jalur yang lain. Kemudian agenda hari ini adalah pertama menyampaikan pengantar media pembelajaran berbasis elektronik. Sekarang mengalami 3 proses ya. Jadi nanti ada desktop, web, dan mobile. Kemudian kami akan kenalkan Smart Apps Creator ya, multimedia builder untuk membuat aplikasi berbasis desktop, berbasis web, dan berbasis Android ya. Dan nanti kami akan tunjukkan di pelajaran terakhirnya membuat media pembelajaran dengan SAC. Dengan kami berikan topiknya untuk arsitektur komputer ya, contoh saja. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian berkeinginan mendapatkan bahan-bahannya, silakan kirim lewat email, nanti kami akan kasihkan ya. Nah, sebelumnya kami akan sampaikan dulu pengantar media pembelajaran berbasis elektronik. Nah, ini perlu dipahami betul ya, Bapak Ibu sekalian. Karena pembelajaran berbasis elektronik ini sebetulnya sudah terjadi cukup lama. Sejak kami ya tahun 90-an ya, Telkom sudah mulai membawa ya. Nah, tapi tidak berkembang ya. Tidak berkembang. Nah, tetapi intinya sama ya. Jadi prosesnya itu ada 3 tahapan. Nah, kami tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya desktop, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya terjadi perubahan besar. Desktop di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 85 ya. 80-an lah ya. Masuk di Indonesia begitu gencar, booming gitu. Nah, kemudian pola pembelajaran mulai bergeser atau ditambah ya. Yaitu dengan munculnya desktop komputer, yaitu computer based training. Nah, ini adalah terjadi pembelajaran lewat komputer, PC ya, lewat PC.
Dulu yang memperkenalkannya sekali adalah Telkom ya. Itu betul-betul luar biasa mereka ya. Nah, kemudian terjadilah teknologi baru yaitu web ya dan internet. Nah, ini memunculkan satu tema yaitu term sendiri, istilah sendiri ya namanya web based training, WBT ya. Jadi dengan adanya internet sekarang pembelajaran masuk sini. Kami sejak tahun 96, tahun 2000 dengan BPPT juga mengembangkan ini. Tapi tidak berkembang karena mungkin belum saatnya atau bagaimana. Padahal banyak orang yang sudah menggunakan browser. Tetapi dengan adanya mobile ini, jadi mobilenya atau Android, kalau Symbian tidak akan bisa ya. Nah, dengan adanya Android yang luar biasa, sekarang di handphone di tangan Bapak Ibu sekalian, maka muncullah mobile based learning. Nah, jadi ada proses tiga ini, ya, berbasis komputer, berbasis web, berbasis mobile. Nah, jelas yang paling besar nanti ini, ya, adalah yang berbasis mobile. Tetapi kalau materinya itu adalah misalnya memerlukan video, kadangkala pakai desktop atau kadang ya diakses lewat browser. Jadi tiga intinya ya, yang namanya berbasis elektronik ini. Kemudian ini perlu kami jelaskan tentang mobile apps multimedia interaktif bahan ajar, karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita harus memahami pengertian multimedia interaktif. Definisi ini sebenarnya sudah sangat lama ya multimedia interaktif ini. Tetapi terjadi pergeseran yang cukup signifikan dengan adanya internet ya, dan web. Jadi ini sangat berbeda. Jadi, ya. Nah, definisi multimedia interaktif itu adalah aplikasi ya dengan macam-macam media yang disatukan. Jadi kita bisa menyatukan video, audio, teks, foto, animasi, gambar ya, link internet, bahkan ya Bapak Ibu sekalian dengan layanan internet bisa diintegrasikan. Bapak Ibu sekalian punya quizzes ya bisa diintegrasikan dengan multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian memahami Google Form bisa diintegrasikan. Nah, sehingga multimedia interaktif ini betul-betul akan luar biasa sekali ya. Nah, dengan adanya mobile ya, makanya muncul istilah mobile apps multimedia interaktif. Ya, bahan ajar ya, di mana pembelajarannya ya, materi atau media belajarnya berbasis mobile, apakah lewat Android atau iOS ya, tapi yang jelas akan mobile. Menurut catatan Bapak Ibu sekalian, pengguna di Indonesia untuk sosmed itu pasti menggunakan mobile. Jadi kemungkinan besar pembuatan multimedia interaktif itu sendiri akan dominan berbasis mobile. Ya. Kemungkinan besar 90%. Ya. Atau mungkin malahan semuanya ya, menggunakan mobile. Jadi ini perlu dipahami bahwa prosesnya ada tiga tetap ya, desktop, web, dan mobile. Tetapi tren akan menuju ke mobile dengan tidak tetap meninggalkan yang web dan juga yang desktop. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan memahami bahwa trennya ke sana. Dan yang lebih penting dipahami adalah layanan internet yang ada di luar seperti YouTube, Google Form, Microsoft Form, Google Slide, semuanya bisa diintegrasikan ke dalam mobile itu. Ya. Nah, sekarang kami akan jelaskan berkaitan dengan Smart Apps Creator ya, Multimedia Builder. Multimedia Builder sendiri SAC ini dapat membuat aplikasi berbasis desktop, ya, web, dan juga Android, ya, mobile juga. Ya. Jadi tiga tipe itu bisa dibuat dengan tanpa merubah ya. Jadi buat sekali nanti di outputnya bisa langsung ke 3 buah tipe. Nah, Smart Apps Creator ini apa ya? Smart Apps Creator itu aplikasi multimedia creator, yaitu builder ya, untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan mudah, cepat, dan tanpa programming, tanpa coding. Nah, itu harus dicatat ya, tanpa coding, tanpa programming. Sehingga apa yang terjadi, siapapun bisa belajar SAC.
guru TK, ya, guru SMP, guru SD, orang tua, anak-anak juga bisa belajar SAC ini untuk membuat aplikasi multimedia interaktif. Apalagi misalnya kalau kita ini, ya, kalau di antara Bapak Ibu sekalian sangat mengenal yang namanya Google Form, Quizzes itu. Itu apalagi ya, bisa diintegrasikan dengan mudah menggunakan SAC. Dan ini layanan ini betul-betul melimpah ya, meskipun belum ada yang buatan kita ya. Semuanya melimpah, luar biasa melimpah. Yang mungkin satu saat Bapak Ibu sekalian akan membuat aplikasi ya, di mana bisa mengakses aplikasi multimedia pembelajaran harus bayar dulu ya. Dikasih kode gitu, udah bayar. Mungkin ya, karena layanannya luar biasa. Yang melimpah ini, waduh luar biasa. Saya nggak bisa kebayang satu saat seperti apa pemrograman di masa depan di Indonesia. Nah, SAC itu sendiri bisa kita membuat aplikasi berbasis Android, iOS, ya, web, HTML5, desktop, ya, tanpa programming. Ya. Jadi kita betul-betul tanpa programming. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat satu aplikasi mobile apps multimedia, ya, bahan ajar, desainnya bagus, interaktifnya bagus, tunjukkan ke orang programmer, dia pasti bingung. Karena itu betul-betul tidak mungkin ya. Karena untuk membuat yang interaktif, yang bagus itu, untuk programmer, terbayangnya harus pakai tool programming yang rumit. Ya. Tapi dengan SAC betul-betul bisa dibuat. Jadi fokusnya hanya ke objek, ya, ke konten, ke isi, interaksi, ya, ke skenario, navigasi, animasi, fokus ke mungkin video dan sebagainya. Nah, jadi betul-betul memberikan perubahan besar ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, programming sekarang memang terjadi perubahan besar ya. Apakah dibuat di Google, buat di Microsoft dan seterusnya. Tapi itu tidak dirancang untuk kalangan guru ya. Tapi dirancang pebisnis pun sama, tanpa programming. Ini luar biasa perubahan ini. Kalau ini memang SAC dirancang untuk membuat multimedia interaktif. Nah, maka Bapak Ibu sekalian akan terjadi tipe mobile apps bahan ajar itu dengan SAC ada 3 tipe. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Pertama, mobile offline bahan ajar. Jadi materi, konten, desain, video, dan seterusnya itu berada di lokal. Artinya di memori handphone. Sekali download satu kali terus dipakai gitu. Tidak dengan perlu memikirkan web server. Ya. Tidak memerlukan atau tidak memikirkan web internet servernya. Jadi merancang atau menyiapkan web server di basis internet itu tidak mudah. Jadi ini tidak mudah kalau itu ya. Itu memang memerlukan keahlian tersendiri. Nah, itu tahap yang model pertama. Dan tidak memerlukan bolak-balik ke server internet ya. Jadi hanya sekali download, ya kuotanya misalnya hanya 50 mega gitu, sudah diinstal, sudah dipakai terus ya. Yang kedua, mobile online ya, bahan ajar, Bapak Ibu sekalian. Semua materinya disimpan di internet. Mulai dari videonya, gambarnya, teksnya disimpan di internet. Ya. Jadi akan bolak-balik ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian buat kontennya di Google Site ya, atau simpan di Canva. Sekarang kan tren Canva ya. Membuat kontennya di Canva, kemudian ditarik, pindahkan ke SAC, tapi ya akan bolak-balik ya, masuk ke internetnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Meskipun tidak memikirkan web servernya, meski Canva tidak perlu memikirkan kita, tapi kuotanya akan bolak-balik. Kemudian ada yang pola hibrid ya. Pola hibrid ada sebagiannya simpan di lokal atau di memori handphone, tapi sebagian lagi di server. Jadi misalnya seperti YouTube, simpanlah di videonya di YouTube dan seterusnya. Jadi pada intinya ada 3 pola dan SAC melakukan 3-tiganya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian tinggal memilih apakah mau full offline, mau full online atau hybrid.
Kalau saya rekomendasikan kalau ingin betul-betul adalah hybrid. Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dengan Quizzes bisa dipadukan. Familiar dengan Facebook bisa dipadukan. Membuat aplikasi diskusi, ya, forum diskusi yang kelihatannya di Facebook gampang saja kita buat forum diskusi. Tapi membuat programnya sangat sulit itu. Betul-betul sangat sulit. Saya sudah cek sekali. Nah, Facebook sudah menyediakan servisnya sehingga dari Facebook bisa ditempelkan ke SAC sehingga diskusinya di Facebook tapi nempel di SAC. Nah, gitu. Nah, begitupun YouTube dan seterusnya. Jadi 3 ini yang Bapak Ibu sekalian perlu pertimbangkan dengan baik dalam cara merancangnya. Semakin untuk TK, PAUD, SD mungkin adalah offline lebih dominan. Tapi kalau sudah mulai SMP, ya mungkin sepertiga ada online. Juga untuk yang SMA mungkin online ya, sebagian. Ya. Tapi kalau yang PAUD sebagusnya adalah full PAUD, SD itu adalah full offline. Jadi ini harus dipertimbangkan dengan baik. SAC sendiri Bapak Ibu sekalian, ini kami jelaskan kembali, ini bisa diintegrasikan dengan macam-macam aplikasi dan ini betul-betul sangat melimpah. Saya yang lama di dunia programming melihat ini peluang ya, tapi membuatnya tidak mudah. Membuatnya tidak mudah. YouTube membuat program seperti YouTube luar biasa mahalnya ini. Nah, sekarang kita upload gratis ya, kemudian tampilkan di SAC. Google Map juga sama, tampilkan di SAC. Google Form, meskipun gampang membuatnya ya, Bapak Ibu sekalian, tapi membuat programming untuk Google Form itu nggak mudah. Pindahkan ke ini, ke SAC. Belum lagi video on link to me ini. Ya. Kita bisa membuat aplikasi seperti Zoom, ya, Talk.io bisa seperti chatting ya, seperti WhatsApp itu, masukkan ke SAC sehingga kekayaan dari aplikasi yang dibuat SAC betul melimpah. Nah, di sini ini harus ada studi tersendiri ya. Bapak Ibu sekalian perlu memikirkan konten apa saja yang mesti kita buat ya. Nah, ini. Kalau kami sendiri yaitu video jelas ya. Form jelas, teks jelas. Ini layoutnya juga sekarang ini banyak sekali. Penerapan SAC ini luar biasa ya untuk multimedia ini, untuk bahan ajar, ya, pelatihan, marketing, real estate, ya, perumahan, event, seminar, konferensi, pameran, bahkan perkawinan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau sudah sering belajar SAC bisa kerjasama dengan saya mengembangkan portal layanan wedding. Ya. Jadi pakai SAC atau city tour guide ini juga game. Ya, company profile, produk, ya, personal profile. Sekarang sedang tren setiap orang punya personal ya, profile ya. Semua link ada di situ, mau ke Facebook, mau ke YouTube dan sebagainya ada di situ. Dengan pakai SAC gampang sekali buatnya. Ya. Katalog, direktur dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ada untuk bahasa Inggris, ya, English learning ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kontak lewat email, saya bisa share kan yang ini. Kemudian untuk wedding ini ya bisa integrasikan Google Form, kemudian ada foto, mungkin ada video dan seterusnya ya. Diterapkan untuk event, kalau di sekolah kita punya event ya, bisa kita membuat aplikasinya dihubungkan dengan YouTube ya, dengan sosmed kita dan seterusnya. Sehingga sekolah event kita ini sangat terkenal ya. Gaya kan mempunyai Android. Guru aplikasi TK punya Android, disebarkan ke kalangan ibu-ibu, orang tuanya, mereka senang sekali itu. Atau sekolah kita madrasah, sebarkan buat ada event, ada seminar atau ada kegiatan di sekolah, pakai SAC sebarkan. Keren sekali ya. Betul-betul keren. Orang kan kaget, ini pakai apa softwarenya? Padahal pakai SAC. Kalau pakai programming susah sekali. Kemudian untuk marketing ya, ini contohnya untuk Lamborghini bisa diintegrasikan dengan websitenya, dengan forum ya, apakah di Facebook ataukah di Twitter.
Twitter juga sudah menyediakan, LinkedIn sudah menyediakan space-nya ya. Servisnya sudah disediakan, YouTube dan seterusnya. Ini adalah untuk real estate contohnya. Ya, YouTube bisa 3 dimensi dan seterusnya. Nah, ini aplikasi yang dibuat kalangan guru ya tentang permasalahan sosial. Ini yang membuatnya saya kagum, ternyata dia paham sekali ya. Jadi dia memanfaatkan, Bapak Ibu sekalian, adalah kemampuan PowerPoint yang biasa dipakai itu dipadukan ke SAC, sehingga aplikasinya sangat bagus ya. Jadi betul-betul bagus, desainnya semuanya di PowerPoint, karena PowerPoint kan melimpah sekali. Tentang desain apa saja banyak sekarang, mungkin jutaan. Tinggal kita memilih, nah ini adalah salah satunya. Guru itu memanfaatkan. Kemudian ada yang membuat untuk aplikasi Garuda Pancasila ini. Ini seorang staf biasa ya, membuat aplikasi ini. Ini sangat bagus ini aplikasi ini. Kemudian ada sistem pernapasan. Setelah saya cek ini dan juga tanya pengembangnya, ini menggunakan Prepik ya. Prepik itu punya theme yang apa ya, dijual tapi tema ya, dalam bentuk tema. Nah, Prepik itu menjual begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mempelajari tentang tema-tema desain, bahkan untuk sekolah, mungkin juga untuk keislaman atau juga untuk apa hutan dan sebagainya, nah Prepik lah ya, di sana. Nah, kalau PowerPoint tidak pernah membuat ke situ template-nya ya, dia bebas. Tapi kalau Prepik berbeda lagi. Nah, jadi Canva juga sama ya. Canva hampir sama dengan PowerPoint. Kita bisa memanfaatkan di Canva. Ini adalah aplikasi untuk di bahan ajar yang untuk kalangan profesional ya, untuk bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, manfaat pengembangan bahan ajar dengan SAC apa? Ada 3 yang kami ingin sekali tekankan. Kelemahan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, ini udah kelemahan umum ya, kalangan guru, kalangan dosen, itu sulit memelihara dan juga meningkatkan pengetahuan, karena terlalu banyak sumber informasi masuk. Nah, sehingga akan berserakan. Nah, dengan adanya SAC, Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa memelihara dan meningkatkan pengetahuan secara bertahap. Misalnya kita sudah buat satu aplikasi tentang Pancasila, kita bisa menambah kontennya lagi, tanpa meninggalkan konten sebelumnya atau memperbaiki mungkin. Ya. Jadi dia akan meningkat begitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya sekolah merdeka itu, kalau saya duga, kalau sudah menggunakan pembelajarannya berbasis digital, pengetahuannya itu tidak boleh dikurangi. Beberapa waktu yang lalu kan kurikulumnya dipotong ya. Berapa persen itu dipotong? 30% atau berapa itu? Karena COVID dipotong 30% ya, kalau tidak salah. Itu bayangkan kalau dipotong 30% tidak mungkin. Padahal di dunia e-learning atau pembelajaran berbasis digital itu sudah ditekankan para ahli, harus diperhatikan akan terjadi percepatan pola pembelajaran. Jadi yang biasanya belajarnya 4 bulan karena ada materi digital, karena di materi digital Bapak Ibu sekalian perlu kami jelaskan, tidak boleh memasukkan konten yang tidak ada hubungan. Berbeda dengan buku. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dapat buku nih, yang kemarin seperti dikirim oleh Pak Umar, perihal tentang Pancasila, tidak mungkin dimasukkan semuanya ke dalam interaktif multimedia. Karena banyak kata-kata yang berlebih. Jadi harus kata-kata yang fokus, langsung orang paham apa maksudnya. Jadi nggak bisa cerita-cerita. Kalau mau cerita-cerita lain, itu harus dalam bentuk audio. Nah itu harus hati-hati ya. Perlu diperhatikan itu. Pengembang dengan mudah untuk menambah pengetahuan bahan ajar. Jadi akan sangat mudah. Tidak akan lepas ya. Pengembang dapat meningkatkan fitur aplikasi mobile apps ya dengan SAC dengan sangat mudah. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus punya seri. Saya menganjurkan kalau misalnya untuk satu semester itu satu topik itu, satu pelajaran itu mungkin 2 ya.
Jadi kalau kita ngajarnya 5, berarti Bapak Ibu sekalian punya 10 pelajar SAC. Dan itu harus di maintain terus ya. Tidak bisa ganti-ganti gitu. Nah, jadi ini satu kelebihan. Nah, sekarang masuk ke bagaimana kita membuat media pembelajaran dengan SAC. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, kami selalu menekankan tentang harus punya tahapan. Jangan kita membuat aplikasi multimedia interaktif ini itu langsung buka SAC main gitu. Itu jangan ya. Tapi buat secara metodologis. Jadi kami punya pengalaman ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk di rumah belajar di kementerian, ada yang namanya laboratorium Maya ya, Lab Maya ya. Lab Maya itu yang buat adalah kami ya, tim kami. Ketika pertama kali mendapat proyek atau pekerjaan Lab Maya itu, satu modul membuat Lab Maya itu luar biasa lama ya. Terus kami cerita ke tim kami, tunggu sebentar, saya akan selesaikan dulu metodologinya. Jadi setelah metodologinya diselesaikan, ya tahapannya apa yang terjadi? Membuat aplikasi itu menjadi pendek, yang 1,5 bulan bisa diselesaikan 3 minggu. Kemudian programmernya jadi sedikit, jadi biaya juga sedikit. Kalau pertamanya 1,5 bulan, programmernya lebih banyak. Nah, jadi fatal. Ya. Nah, di dalam membuat S1 pun sama. Pertama, Bapak Ibu sekalian harus merencanakan pengembangan aplikasi bahan ajar. Kita harus punya rencana yang betul, matang. Bahasanya yang dipakai bahasa apa, kemudian isinya materi siapa, audiensinya siapa, siapa penggunanya, tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian tool apa yang dipakai, harus direncanakan matang di sini. Kemudian kedua adalah menyusun struktur aplikasi. Kami selalu merekomendasikan mind mapping. Jadi menyusun materi itu kunci sekali. Ya, jadi mind mapping untuk menyusun struktur daripada aplikasi dengan SAC ini adalah sangat penting sekali. Bahkan dengan mind mapping tidak hanya untuk SAC ya, membuat buku, jurnal, membuat latihan dan sebagainya. Ya. Ini luar biasa. Mungkin kami satu ketika nanti ya waktu akan datang mau buat bagaimana Merdeka belajar memakai mind mapping ya. SAC di samping mind mapping. Tapi mind mapping dulu gitu. Jadi ini luar biasa ya, penting sekali. Kami nanti tunjukkan ya. Kemudian tahap ketiga mendesain layout aplikasi. Bapak Ibu sekalian, mendesain layout kami selalu merekomendasikan belajar di PowerPoint ya, atau di Canva atau di Prepik. 3 itu tempat yang Bapak Ibu sekalian bisa belajar dengan cepat ya. PowerPoint, kemudian Prepik, di Prepik dan Canva. Jadi itu cepat sekali belajar. Seperti kami juga nanti mau memasukkan misalnya introduction-nya pakai video ya. Jadi introduction-nya itu pakai video ya, Bapak Ibu sekalian, masukkan di SAC. Itu kami gunakan pakai Canva. Jadi untuk memunculkan introduction itu pakai Canva luar biasa, cepat sekali bisa buat kita. Menyiapkan aset dan konten ya. Jadi kita harus persiapkan kontennya. Kami akan tunjukkan nanti formulirnya, bagaimana menyusun itu. Kemudian menyusun skenario ya. Nanti kami akan tunjukkan juga ya. Kemudian membuat aplikasi bahan ajar ya. Membuat pakai SAC. Mulai dari sini sebetulnya kita sudah bisa membuat ya secara bertahap. Kemudian ngetes. Kalau ada yang kurang diperbaiki terus, kemudian akhirnya disebarkan dan harus ada feedback. Sehingga fiturnya akan naik terus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian kalau mengajar misalnya 5 pelajaran, ya, 5 pelajaran ini, dalam 1 tahun ngajar 5 pelajaran, misalnya, kemungkinan besar ada 10 aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat 1 pelajaran itu mungkinan 2 aplikasi. Dibuat 2 aplikasi supaya ini ya. Kalau setiap bab jangan, kasihan setiap bab. Jadi harus kalau setiap bab ada 10 bab berarti ada 10 aplikasi, berarti boros itu. Nah, ini harus diatur sama sekali. Ini formulirnya Bapak Ibu sekalian. Tentukan tanggal ya. Kemudian nama pengembangnya siapa, nama aplikasi apa, versi apa, versinya berapa.
tentukan deskripsinya, kemudian apa sih tujuan kita membuat aplikasi yang kita buat, manfaatnya apa, kemudian sasarannya, ya, siapa pengguna daripada aplikasi yang kita buat. Kemudian tool pendukungnya apa? Di samping SAC mungkin PowerPoint, mungkin Canva, dituliskan di sini supaya tidak hilang catatannya, ya. Kemudian ada formulir konten bahan ajar, ya. Halamannya misalnya halaman muka, penyusunnya siapa, isi kontennya apa, ya. Gambarnya apa, kalau ada teksnya apa, dan seterusnya. Ini contoh layout, Bapak Ibu sekalian. Ini layoutnya di ini. Nanti yang di sesi yang kedua, kami kan akan menyampaikan tentang game edukasi. Nanti kami akan ajarkan tentang game edukasi yang layout ini, ya. Kalau yang sekarang tidak menggunakan layout ini, karena layout ini didesain untuk game edukasi, ya, untuk kalangan PAUD. Ya, nanti kami tunjukkan. Kemudian contoh layout lain adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ini ada subbabnya, kemudian ini namanya, kemudian mulai, ya. Nah, ada juga yang layout seperti ini. Di atas untuk jumlah halamannya, dan isinya adalah teks, dan juga ada mungkin kalau diklik ada video, ada audio, dan seterusnya, ya. Nah, jadi dengan adanya fasilitas ini, dengan adanya layout ini, kita akan mudah buatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami akan kasihkan nanti kalau Bapak Ibu sekalian minta, ya, itu tentang pengembangan aplikasi bahan ajar arsitektur komputer. Ini lengkap, ya. Ada formulir, perencanaan bahan ajar arsitektur, ada struktur mind map, ya, kami akan kasihkan juga, ada desain layout aplikasinya, ya, dalam bentuk template, jadi bagaimana cara mengisinya dan seterusnya. Kemudian ada formulir, ya, konten bahan ajar dan skenario-nya, dan hasil outputnya, ya, outputnya. Nah, ini contoh nih. Jadi yang tadi itu adalah kita masukkan untuk arsitektur komputer, ya. Ini kami buat tanggal 14 Februari, ya, nama pengembangnya Haitan, kemudian nama aplikasi Inosi Arsitektur Komputer versi 1, ya. Kemudian bundle identifier. Nah, di SAC harus jelas ini. Kami buat adalah COM Inosi Arsitektur Komputer Smart Apps. Jadi di SAC harus jelas, ya. Karena kalau tidak, aplikasinya bisa tubrukan dengan aplikasi lain. Bapak Ibu sekalian harus ini. Kemudian deskripsi di sini sebutkan aplikasi bahan ajar berbasis Android multimedia untuk menjelaskan arsitektur komputer. Ya, tujuannya memberikan pelajaran arsitektur komputer secara umum, memberikan pelajaran bagian-bagian utama arsitektur komputer. Jadi dijelaskan dengan cukup lengkap, ya. Manfaatnya pengguna mendapatkan gambaran arsitektur secara umum, pengguna mendapatkan penjelasan bagian-bagian arsitektur, ya, komputer, pengguna mendapatkan bagian feedback, ya. Jadi kalau ada yang mau feedback, ini targetnya siswa-siswa sekolah. Nah, materi ini Bapak Ibu sekalian seperti arsitektur komputer, kemungkinan kan yang belajar adalah untuk misalnya SMP. Tapi ketika aplikasi ini diinstalkan, ya, ke anak SD, kelas 3 misalnya, dia pun akan bisa mengerti mana monitor, mana CPU, mana mouse, dan seterusnya. Sehingga akan terjadi perbedaan besar. Jadi pelajaran yang dari atas dengan adanya digital akan jatuh ke bawah. Itu para ahli sudah mengatakan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin tahu yang namanya teori atom, ya. Teori atom kami kan rata-rata yang di teori atom itu, ya, diajarkan di SMA. Di kurikulumnya kan SMA. Tapi gara-gara ada yang ahli, ada seorang yang ahli bisa mengajarkan dengan interaktif, anak SD bisa belajar teori atom. Jadi bisa bayangkan, ya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau materi ini ada di, misalnya kita punya sekolah madrasah itu 6 kelas, ya, kelas 6, 1 sampai 6, ya. Materi yang di atas, kalau disebarkan masuk ke perpustakaan dan bisa di-download, yang kelas 6 itu bisa dipelajari dengan mudah oleh yang kelas 3. Nah, ini yang belum banyak diperhatikan. Dan sebenarnya
sekolah merdeka akan terjadi seperti itu kalau betul-betulan. Jadi ini perhatikan betul ya. Jadi kalau sehingga kami itu mendorong sekali setiap sekolah itu punya direktori SAC ya, aplikasi SAC. Direktorinya ya, semuanya. Sekolah membuat gitu masing-masing ya. Kemudian ini strukturnya mind map. Nanti kami tunjukkan mind mapnya. Ada pengantar, isi pelajaran, latihan, referensi, feedback, ya, pengembang. Ini strukturnya. Kemudian di bawah isi pelajaran nanti ada sub-subnya. Nanti kami juga tunjukkan. Ini layout untuk mukanya depan. Ya, ada judulnya sini. Ini kami menggunakan PowerPoint. Jadi desainnya betul-betul kami memanfaatkan PowerPoint. Karena PowerPoint ini sudah kaya sekali ya. Sangat banyak. Kalau SAC kan tidak merancang untuk desain begitu. Ya. Jadi kami memanfaatkan PowerPoint. Ini adalah untuk daftar isi pelajaran ya 1 ya namanya nanti sampai 7 ya. Disiapkan untuk 7. Kemudian ini ada judul, kemudian ini untuk keterangan dari materinya dan ini untuk gambar ya. Kami siapkan layoutnya begitu. Kemudian formulir konten bahan ajar, ini contoh, casing komputer, ya. Halaman casing komputer, penyusun haitan. Isinya ini teksnya. Nah, skenario-nya pindah saja, ya. Karena materinya, kami nanti tunjukkan. Ini output untuk berbasis Android, ya. Nanti APK-nya ada. Bapak Ibu sekalian silakan untuk download dan ngetesnya. Kemudian kalau ini yang berbasis web, ya. Nah, khusus yang berbasis web, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa langsung dijalankan, harus disimpan di server. Tetapi kalau disimpan kalau nanti ya Bapak Ibu sekalian punya server di sekolah, mungkin ya, diakses oleh anak-anak semuanya dengan mudah. Ya. Ini punya kalian tersendiri. Dan kami tidak rekomendasikan simpan di Google karena ya Google tidak menyediakan mengakses HTML di Google, ya. Tapi nggak tahu ya di kemudian hari. Dia dari mitranya yang ngasih, tapi kami tidak rekomendasikan karena dikhawatirkan ada yang masuk ya ke akun kita, terus kemudian ngacak-ngacak akun kita. Jadi masalah nanti. Oke, itu adalah teorinya. Nah, sekarang kami akan tunjukkan ya materinya. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian strukturnya, yang kami sebutkan strukturnya ini. Ini kunci sekali ya, dalam membuat aplikasi seperti SAC ini sangat kunci, karena jumlah halamannya akan sama, ya Bapak Ibu sekalian. Ada pengantar, ada isi pelajaran, latihan, referensi, ada feedback. Ini adalah level 1-nya. Kemudian di level 2-nya ada casing komputer, ada power supply, motherboard, ya, hard disk, optical, keyboard, dan seterusnya. Kemudian di motherboard ada cabang lagi. Ya. Di motherboard ada cabang, ada prosesor, ada RAM, chipset, ROM, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan metode belajar struktur ini, Bapak Ibu sekalian kapanpun bisa tambah. Ya. Mungkin tambah latihannya, mungkin tambah referensinya, mungkin tambah kontennya. Nah, jadi kunci dari pembuatan aplikasi bahan ajar SAC itu di strukturnya. Kami banyak komen adalah di struktur. Hampir ketika yang kami berikan pelatihan, strukturnya itu masih tetap ya. Padahal yang paling dinamis ada strukturnya. Jadi nanti selanjutnya akan masuk ke aplikasinya. Nah, ini mind mappingnya. Kemudian sekarang kami tunjukkan ASAC-nya. Nah, ini SAC-nya. Ya. Ini SAC ya, SAC-nya. Jadi di sini sudah drag and drop saja tanpa ada pemrograman sama sekali. Jadi seperti ini kan image, ya Bapak Ibu sekalian bisa masukkan lewat image, lewat sini, masukkan sini.
Kemudian di sini untuk ada background suara ya, bunyi lah, ada musik background yang menemani belajar. Sebaiknya ada background suara ya, musik ya, untuk menemani orang belajar. Nah, tapi volumenya harus dikecilkan ya. Jadi volumenya 10%. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau memasukkan background musik ya untuk menemani orang belajar ya, sebagusnya suaranya sekitar 10% dan cari yang instrumen ya, supaya mudah dan itu mempengaruhi orang belajar ya. Dan mengeceknya di mana? Ya, kalau diklik misalkan ceknya adalah di touch ya. Di touch itu akan memunculkan playback musik. Jadi akan jalan. Kalau yang ini adalah touch kemudian false. Jadi background musiknya tidak keluar. Nah, kalau ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini pergi ke halaman ke menunya. Nah, susunnya menunya ini ya. Nah, kalau klik ini nanti akan pindah ke halaman pengantar ya. Ya. Ini daftar isi pelajarannya, ada casing komputer ya. Ini pengembang. Nah, ini seperti ini ya. Casing komputer, ada tulisan ini, ada teks ya. Kemudian nanti ada back lagi. Terus ya. Nah, sekarang kami tunjukkan ya demonya. Kalau ini kan source-nya ya. Yang mudah kan demonya ya. Nah, kami sekarang tunjukkan demonya. Nah, ini demonya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya dari awal ya. Nah, ini ya. Kita bisa mulai dari depan ya. Saya tunjukkan dari depan ya, supaya Bapak sekalian bisa ini. Saya preview. Okay. Saya tunggu sebentar untuk masuk ke previewnya. Nah, baik ya. Nah, ini kami tunjukkan previewnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini sudah ada bagian halaman depan ya. Judul depannya. Nah, kalau misalnya mau pergi ke materinya, kita tinggal mulai. Nah, ini ada pengantar, ada isi pelajaran, latihan, referensi, feedback, dan pengembang. Nah, di sini Bapak sekalian, ini adalah untuk bisa mematikan background suaranya dan juga juga menghidupkan ya. Ada di bagian ini. Kemudian kita klik pengantar ya. Ini sengaja kami kosongkan Bapak Ibu sekalian ya. Balik ke isi ini. Nah, jadi masuk ke isi pelajaran, nah, masuk ke casing misalkan. Ini di sini ada keterangannya ya. Ini kalau teksnya lebih banyak ya tentunya ini bisa digeser ya. Ada gambarnya. Jadi modelnya untuk yang bahan ajar yang kami ini cukup dengan teks ya, gambar saja. Sisanya skenario-skenario. Nah, ini masuk ke hard disk, ada teksnya dan juga gambarnya. Masuk ke motherboard. Nah, motherboard, klik gambar ini ya. Untuk detailnya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Misalnya ini ya. Tentang prosesor dan seterusnya. Nanti kembali lagi.
ini ya, tentang video card, nah, seterusnya ya. Masuk di latihan juga sama, ini kami masih kosong. Referensi ya. Juga masukkan feedback ya. Feedback sudah dihubungkan dengan Google Form ya. Jadi kami sudah memanfaatkan Google Form, Pak, dimasukkan ke SAC gitu. Kemudian ada pengembang. Jadi membuat aplikasi SAC ini sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting perhatikan struktur, kuncinya di struktur, kemudian konten asetnya. Setelah itu semua baru masukkan ke SAC. Jangan dibalik. Kalau Bapak Ibu sekalian buka SAC kemudian langsung klik, nggak akan sampai selesai. Malahan nggak sampai cepat selesainya. Kami membuat aplikasi ini seperti arsitektur komputer ini mungkin sekitar kontennya itu sekitar 1 hari kami kumpulkan, mungkin 3 hari atau seminggu ini selesai. 3 hari lah paling banyak. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.